Oke, jadi ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya. Kita review dulu. Jadi, apa itu black hole? Black hole adalah suatu objek yang memiliki massa sangat tinggi gitu. Jadi, kalau misalnya kita punya suatu objek yang memiliki massa sangat besar, kemudian kita simpan objek ini ke dalam suatu ruang, maka ruangan itu akan melengkung. Ini adalah versi 2 dimensinya. Kalau versi 3 dimensinya, dia akan menarik ke arah pusat. Nah, gimana kalau misalnya ada objek-objek juga di sini yang memiliki massa M kehisap ke dalam black hole? Nah, black hole-nya akan menjadi seperti apa? Sebelum kita ke sini, kita bahas dulu definisi entropi, karena peristiwa itu berhubungan dengan entropi. Jadi entropi adalah banyak susunan atau konfigurasi suatu objek dalam sistem yang terisolasi. Ada juga yang mendefinisikannya sebagai ukuran ketidakteraturan sistem. Jadi ini adalah definisi umum entropi. Entropi ini juga berhubungan dengan yang namanya informasi. Maksudnya gimana? Misal kita punya dua buah kotak, kotak A dan kotak B. Di dalam kotak A dan B ini terdapat 3 buah partikel. Partikel yang di dalam kotak A ini itu diam. Sedangkan partikel yang di dalam kotak B ini bisa bergerak bebas di dalam kotak B. Nah, misalnya saya mau hitung posisi ketiga partikel ini dalam kotak A dan B dalam waktu T sama dengan 0 sampai dengan T 10 detik. Dengan penambahan waktu 0,1 detik. Misal saya mau hitung dalam waktu T sama dengan 0 detik dulu. Partikel yang di dalam kotak A, misalnya yang ini, itu posisinya 1,1. Yang ini misalkan 2,1. Yang ini misalnya 3,1. Sedangkan partikel yang di dalam kotak B pada T sama dengan 0 detik memiliki posisi yang sama. Nah, bagaimana pada waktu T sama dengan 0,1 detik, 0,2 detik, sampai dengan T 10 detik? Posisi partikel di dalam masing-masing kotak A dan B ini. Nah, kalau yang di dalam kotak A, jelas hasilnya akan sama. Sebab partikel yang di dalam kotak A ini diam. Kalau yang B, pasti posisinya akan berubah. Karena partikel yang di dalam kotak B ini bisa bergerak bebas. Dari sini kita dapat lihat bahwa partikel yang di dalam kotak A memiliki nilai entropi yang rendah. Karena partikelnya cenderung diam sampai T sama dengan 10 detik dan sebanding dengan informasinya yang sedikit. Karena informasi posisinya itu nggak berubah sampai 10 detik gitu. Jadi informasinya cenderung sedikit. Sedangkan partikel yang di dalam kotak B memiliki entropi yang sangat tinggi. Sebab partikel yang di sini kan memiliki ketidakteraturan yang lebih tinggi ya dibanding A. Dan sebanding dengan informasi yang sangat banyak. Dalam T sama dengan 0 detik segini, 0,1 detik berubah lagi, 0,2 detik berubah lagi sampai dengan 10 detik gitu. Jadi informasinya sangatlah banyak. Kemudian entropi pada black hole mempunyai persamaan. Dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa entropi berbanding lurus dengan
luas permukaan black hole. Nah, ini adalah hasil yang sangat mengejutkan. Biasanya, kalau kita menghitung entropi dari suatu objek, hasilnya itu pastilah volume berbanding lurus dengan volume. Tapi, pada black hole ini, entropi berbanding dengan luas permukaan black hole. Jadi kalau misalnya kita ada partikel di sini, kita bisa menghitung entropinya dalam luasan volume gitu kan. Ya kan bisa 3 dimensi gitu kan. Nah, tetapi yang terjadi dengan black hole adalah pada luas permukaan black hole-nya. Berarti kan pada 2 dimensinya. Sedangkan yang volume pada 3 dimensinya. Ini yang pada black hole. Jadi seolah-olah black hole adalah objek yang berdimensi 2. Kemudian kita lanjutkan ke istilah hukum kekekalan informasi. Hukum kekekalan informasi menyatakan bahwa informasi yang ada di universe kita itu haruslah kekal atau bernilai tetap. Kemudian kita balik lagi ke pertanyaan awal kita tadi, apa yang terjadi jika materi atau objek yang ada di dekat black hole ini kehisap ke dalam black hole? Black hole-nya akan menjadi seperti apa? Maka menurut entropi dan hukum kekekalan informasi, materi atau partikel yang terhisap ke dalam black hole itu nggak boleh hilang. Atau dengan kata lain, mesti tetap ada di dalam universe kita. Konsekuensinya adalah black hole menjadi semakin besar luas permukaannya. Perlu diingat bahwa ini kan materi atau partikel ya. Materi atau partikel itu kan memuat informasi ya, kayak misalnya spinnya berapa, elektronnya berapa, protonnya berapa, entah itu masanya berapa, itu kan namanya informasi. Nah, makanya dia menggunakan hukum kekekalan informasi. Jadi informasi materi yang terkandung di dalam partikel atau materi ini tidak boleh lenyap. Sehingga materi atau partikel yang masuk kehisap ke dalam black hole ini membuat black hole menjadi semakin besar luas permukaannya. Lebih lanjut, kita juga mempunyai persamaan hubungan antara suhu dengan massa black hole. Dari persamaan ini dapat dilihat bahwa suhu berbanding terbalik dengan massa black hole. Jadi ketika materi atau partikel ini masuk ke dalam black hole, maka massa black hole akan menjadi semakin besar. Akibat massa yang semakin besar ini, maka suhunya akan semakin kecil atau semakin dingin. Mungkin ada pertanyaan, kan black hole itu makan objek atau benda-benda yang ada di sekitarnya gitulah, masuk ke dalam luas permukaannya. Nah, apakah mungkin black hole akan menjadi akhir dari universe kita? Ada yang namanya penguapan black hole atau black hole evaporation. Sebelum kita masuk ke penguapan black hole ini, kita pahami dulu istilah-istilah penting ini. Nah, jadi kita pahami dulu istilah ini, yaitu ketidakpastian Heisenberg. Persamaan yang kita harus pahami adalah delta E dikali delta T lebih besar dari H bar per 2. Maksud persamaan ini adalah ketika kita memiliki ketidakpastian pada energi yang sangat-sangat tinggi, maka kita wajib mempunyai nilai ketidakpastian pada waktu yang sangat-sangat kecil. Nah, konsep ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa quantum fluctuation atau fluktuasi kuantum. Fluktuasi kuantum ini menjelaskan proses terciptanya dan musnahnya pasangan materi dan antimateri dalam ruang vakum. Misalnya ini ada proses penciptaan pasangan elektron dan positron. Kemudian dia menghilang pada titik yang ini. Jadi misalnya dia tercipta dalam ruang vakum dari ketiadaan, kemudian muncullah pasangan elektron dan positron, materi dan antimateri. Kemudian pada waktu yang sangat-sangat singkat, dia kembali musnah. Dalam waktu yang sangat-sangat singkat ini, terjadi energi yang sangat besar, sesuai dengan persamaan ini. Pasangan partikel ini biasa disebut sebagai
virtual particle. Kalau udah memahami istilah-istilah ini, maka kita bisa masuk ke black hole lagi. Jadi di dalam event horizon black hole, di sisi ini, dekat dengan sisi ini, itu terjadi proses quantum fluctuation, di mana terciptanya dan musnahnya pasangan materi dan antimateri secara singkat. Akibat proses fluktuasi kuantum yang terjadi dekat event horizon black hole, ada antimatter yang kesedot ke dalam black hole. Akhirnya, matter yang mestinya melakukan pemusnahan dengan pasangan antimatternya ini lepas ke luar black hole. Materi yang terlepas dari black hole ini kita sebut sebagai Hawking radiation. Proses antimatter yang masuk ke dalam black hole, yang dimana antimatter itu memiliki massa negatif atau memiliki gravitasi yang seperti ini, menyebabkan black hole menjadi semakin kecil, atau bisa disebut sebagai penguapan black hole. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal kita, apakah black hole akan menjadi akhir dari universe kita? Jadi jawabannya adalah tidak, sebab terjadi penguapan pada black hole. Jadi black hole itu mempunyai dua kemungkinan. Ketika dia menghisap materi, dia akan menjadi semakin besar massanya. Dan ketika dia melakukan penguapan, massanya akan semakin kecil. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, sampai seberapa kecil black hole mampu menguap? Apakah sampai 0 meter, kemudian black hole menghilang begitu saja? Nah, kita juga punya konsep yang namanya minimal length. Atau panjang minimal, yang memiliki nilai sebesar 10 pangkat minus 35 meter. Jadi ketika black hole menguap sampai pada batas ini, 10 pangkat min 35 meter ke bawah, black hole akan meledak, menyebabkan gelombang kejut di antara bintang-bintang. Kejadiannya hampir sama dengan supernova, gitu.